Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syara'itus salati qabla dukhuli fiha khamsatu asya. Di dalam faslun ay hadza faslun fi syuruti sihhatis salati. Dalam pasal ini, ini tafsirnya, syarahannya. Dalam pasal ini ingin diterangkan syarat sah solat. Wa amma syurutu wujubiha faqad taqaddamat fil faslis sabiq. Dan adapun syarat-syarat kewajiban solat itu niscaya maka sungguh telah terdahulu pada pasal yang sabek, pasal yang terdahulu. Jadi al-musannif di dalam kitab ini, yaitu di dalam Fathul Qarib, ingin menerangkan kepada kita, ini matan takrib. Ini di luarnya Fathul Qarib, sedangkan di dalamnya Bajuri. Ingin diterangkan di sini adalah pasal tentang syarat-syarat solat sebelum masuk ke dalam solat. Ada 5 perkara. Beda syarat dengan rukun. Kalau syarat di luar ibadah, kalau rukun di dalam ibadah. Contoh, sebahagian daripada syarat solat, sebelum kita melakukan solat mesti taharah dulu, suci. Mesti masuk waktu, menutup aurat dan sebagainya. Itu syarat. Adapun rukun di dalam ibadah, seperti contoh niat, takbiratul ihram, al-fatihah, ruku', i'tidal, sujud dan sebagainya, itu di dalam ibadah. Jadi dalam fasal ini ingin dijelaskan kepada kita syarat-syarat solat sebelum kita masuk dalam solat. Ada 5 perkara. Ada 5 syarat. Lanjut, kita lompat ke pokoknya saja. Asyartul awal, syarat yang pertama, taharatul a'dha'i minal hadas al-asghari wal akbari indal kudrati. Syarat yang pertama, sebelum kita melakukan solat, mesti anggota kita, tubuh kita, anggota badan kita mesti taharah, suci daripada hadas, baik itu hadas kecil ataupun itu hadas besar, indal kudrah, di ketika mampu. Jadi syarat yang pertama adalah kita mesti suci anggota badan kita daripada hadas kecil maupun hadas besar di ketika kudrah, mampu untuk kita bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar. Itu sebagaimana
yang telah kita maklumi. Baik, hadas, suci daripada hadas kecil dan suci daripada hadas besar itu merupakan syarat sebelum kita melakukan ibadah, terutama solat. Nah, apa saja yang tergolong dari hadas kecil? Di antaranya buang angin. Di antaranya lagi buang air kecil, buang air besar dan sebagainya. Itu kebiasaan-kebiasaan yang sering terjadi. Adapun contoh sebahagian hadas besar, contohnya adalah yang mana kalau hadas besar ini perlu untuk mandi, seperti haid, datangnya nifas, keluarnya air mani, bersetubuh istri dengan suami walaupun tidak keluar air mani, maka di saat suami istri bersetubuh walaupun tanpa keluar air mani, yang namun hasyafah sudah masuk ke dalam faraj. Apa itu hasyafah? Ini maaf, kita buat contoh. Ini kita buat contoh ini karena hukum. Umpamanya ini kemaluan si suami. Ini kemaluan laki-laki. Dari ini ke hujung itu kalau kita muslim sudah dikhitan. Helm yang bentuk helm kepala itu namanya hasyafah. Masuk helm ini ke dalam kemaluan si istri, tenggelam semua helm ini. Walaupun tanpa keluar air mani, suami dan istri wajib untuk mandi hadas besar. Contoh. Tabuh contoh. Umpamanya ini minta maaf karena ini hukum. Umpamanya seorang suami memiliki seorang istri dan anak kecil, tidur di kamar yang sama. Di tengah malam terjadilah pertempuran antara suami dan istri. Dalam artian kata, suami dan istri ini melakukan ibadah badaniyah, melakukan ibadah bersetubuh dalam ikatan nikah, itu menjadi ibadah dengan niat untuk mencari ridha Allah dan mencari keturunan, memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW. Setelah kemudian si suami ingin memasukkan hasyafahnya, ingin memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan si istri. Baru helm ini masuk, habis tenggelam helm ini masuk, tiba-tiba si anak bangun, sehingga laki-laki suami ini mencabut kemaluannya. Akhirnya tidak terjadilah pertempuran yang sangat sengit hingga besok subuh. Maka sebelum melakukan solat subuh, suami dan istri wajib mandi hadas besar. Itu contoh sebagian hadas besar. Maka hadas kecil ini cara bersucinya dia sama juga seperti hadas besar umpamanya. Terutama dengan air,
Kalau umpama diperdapatkan air. Kalau tidak ada air, istinja boleh dengan batu. Kalau sekiranya juga tidak diperdapatkan keduanya, boleh juga dengan cara yang selanjutnya adalah tayamum. Contoh, orang buang angin. Nggak ada air. Sudah dicari kemana-mana, nggak ada memang air. Maka dianjurkan untuk bertayamum. Dan selanjutnya syarat yang pertama tadi suci anggota daripada hadas, baik hadas kecil dan daripada hadas besar. Dan juga taharah najis, suci daripada najis allazi la yu'fa anhu fi thawbin wa badanin wa makanin. Dan suci juga daripada najis yang tidak dimaafkan daripada najis itu. Baik najis itu berada pada pakaian, badan ataupun tempat. Seperti contohnya pada pakaian kita tidak boleh ada najis. Pada badan kita tidak boleh ada najis. Juga pada tempat kita yang ingin kita dirikan solat tidak boleh ada najis. Jadi ada pemahaman yang lebih luas lagi. Syarat sebelum solat suci daripada najis. Najis allazi yang tidak dimaafkan daripadanya. Berarti ada najis yang dimaafkan, ada najis yang tidak dimaafkan. Mana ciri-ciri atau sebahagian contoh najis yang dimaafkan? Contoh najis yang dimaafkan atau dalam istilah fikih disebut najis ma'fu'an. Di antaranya percikan air kencing yang sulit dihindari. Yang kedua, sedikit darah dan nanah. Makna sedikit darah ini darah yang tidak mengalir. Kemudian muntah bayi yang masih menyusui. Yang masih menyusui sama ibunya. Terkena muntah bayi itu yang dia masih menyusui sama ibunya, maka najis itu digolongkan najis ma'fu, dimaafkan, walaupun lebih baik disucikan. Kemudian lumpur atau kotoran jalan yang sulit dihindari. Contoh, kalau zaman dulu orang berjamaah pakai kaki di jalan, hujan, becek. Lumpur itu apakah dia bernajis atau tidak kita kan tidak tahu. Atau katakanlah di lumpur itu ada najis. Sehingga kita berjalan sulit untuk menghindari dan tidak ada jalan yang lain. Itu najis yang dimaafkan. Kemudian serta bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir. Mana contohnya? Seperti serangga. Jika jatuh pada benda cair dan tidak mengubahnya. Jadi ini sebahagian saja contoh-contoh najis yang dimaafkan. Najis yang tidak perlu disucikan dan sah dengan najis itu kita bawa dalam solat. Ini syarat yang pertama sebelum solat.